Pagi Ella, Pagi Kak. saya senang banget bisa lihat kamu datang lagi ke tempat ini hari ini. Nah, jadi kamu gimana kabarnya minggu ini? Apakah perjalanannya ke sini lancar? Puji Tuhan lancar sih Kak jalan ke sini, tapi kabar untuk minggu ini kayaknya minggu ini aku kelelahan deh, karena sering banget sakit kepala, terus kayaknya kurang istirahat juga. Oh iya, saya sangat menghargai usaha kamu karena walaupun kamu lagi capek, kamu lagi gak baik-baik aja, tapi kamu tetap berusaha untuk datang ke sesi kita kali ini. Tapi Ella, di ruangan ini kamu itu aman. Kamu bisa bebas mengekspresikan apapun yang lagi mengganjal di hati kamu, terus di pikiran kamu, tanpa perlu kamu takut dihakimi. Nah, jadi mari kita selesaikan bersama-sama semuanya pelan-pelan ya. Oke Kak, makasih ya. Aku juga udah merasa lumayan terbantu dari sesi kita sebelumnya. Oke. Tapi berdasarkan evaluasi saya di lembar catatan harian self monitoring kamu yang kamu kumpulkan, saya itu melihat bahwa tingkat kecemasan kamu itu melonjak ke skala 85 saat kamu ngerjain tugas kelompok kemarin itu ya. Mungkin kamu bisa ceritain bagaimana kejadiannya secara spesifik. Jadi Kak, kemarin itu aku lagi di perpus, terus nggak lama itu dia datang, dia tiba-tiba kasih laptopnya, terus dia bilang boleh nggak ngerjain bab 3 bagian dia untuk tugas kelompok kami. Terus katanya dia itu buru-buru karena ada rapat hima, jadi dia melimpahin ke aku. Terus karena aku itu nggak tahu mau respon apa, jadi aku itu tiba-tiba langsung deg-degan, nggak tahu, punya blank. Jadi mau nggak mau itu aku bilang ke dia, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku ngerjain tugasnya. Tapi Kak, kalau boleh jujur sebenarnya aku nggak mau, karena aku juga punya tugas dan tanggung jawab yang lain yang harus aku selesaikan. Oke, jadi dari cara kamu bilang itu saya bisa menangkap bahwa kamu itu ada rasa frustasi, terus ada kelelahan, juga ada tekanan yang besar dari suara kamu. Nah, tapi di satu sisi kamu itu merasa diperlakukan tidak adil, tapi di sisi lain kamu juga merasa takut untuk menolak. Jadinya kamu itu mengorbankan diri kamu sendiri dan memilih untuk mengiyakan apa yang diminta oleh Nadia. Apakah benar seperti itu? Iya Kak, aku nggak enakan, terus takut juga kalau nanti di cut off sama mereka. Padahal Kak, aku nggak mau jadi orang yang selalu nggak enakan. Oke, jadi perilaku pasif itu terbentuk karena pikiran cemas yang muncul dari pikiran kamu, Ella. Nah, jadi kamu itu menganggap bahwa penolakan itu sebagai suatu ancaman seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan melatih teknik latihan, yaitu namanya latihan asertivitas. Jadi kita akan menggunakan rumus iMessage. Jadi kriterianya itu kamu harus ingat, kontak matanya itu tegak, terus artikulasi yang keluar juga itu harus jelas, dan intonasi dari suara kamu itu harus tenang, bukan marah seperti agresif begitu. Jadi tetap tegas begitu. Oke, sebelum kita menghadapi situasi nyata, mari kita lakukan simulasi internal dulu. Nah, jadi saya akan berpura-pura menjadi Nadia dan kamu akan mencoba untuk menolak saya menggunakan rumus iMessage tadi yang sudah saya katakan. Jadi bahu kamu jaga untuk tetap tegak, terus sambil mengambil nafas diafragma yang sudah kita pelajari di sesi 2 sebelumnya, supaya detak jantung kamu itu tetap stabil. Oke, sekarang kita akan mulai roleplay-nya ya. Jadi saya akan berpura-pura menjadi Nadia. Nah, Ella, ini draft bab 3 gue ya, lo tolong rapihin sekalian samain sama formatnya. Gue mau rapat hima nih, lagi buru-buru jadi nggak bisa, jadi lo tolong ya. Sorry Nat, tapi aku juga punya tugas lain yang harus aku kerjain, terus banyak lagi dan belum kelar, jadi sorry ya. Tunggu. Jadi Ella, kita evaluasi sebentar ya. Keterampilan kamu tadi itu untuk verbal kamu itu kamu sudah bagus karena kamu sudah
menolak di awal. Tapi keterampilan verbal kamu itu masih gimana ya, masih berbisik gitu, jadi kamu nggak, suaranya itu nggak jelas, terus kamu juga tadi langsung mengalihkan pandangan kamu. Nah, tapi secara nonverbal itu suara kamu sudah bagus kok. Nah, ekspresi kamu seperti itu tadi di mata Nadia itu, dia bisa menganggap bahwa kamu itu memberikan sinyal kepadanya bahwa kamu masih bisa untuk dipaksa. Nah, mari kita perbaiki dari cara kamu tadi. Coba kamu tarik nafas dalam, terus tahan, terus hembuskan. Oke, dagu kamu tegakkan, dan tatapan kamu itu harus ke depan. Anggap aja Nadia itu lagi di depan kamu. Nah, terus katakan rumus yang tadi itu dengan tegas ya. Nah, jadi mari kita mulai simulasinya, tapi volume suara kamu itu kamu naikin lagi. Apakah siap? Oke, mulai. Nadia, maaf ya untuk kali ini aku nggak bisa bantuin kamu. Soalnya aku juga punya tugas mandiri lain yang harus aku kerjain. Begitulah, kan kita udah dibagi tugas masing-masing. Jadi tolong ya untuk kali ini kamu kerjain tugas dan bagian kamu. Maaf ya aku nggak bisa untuk kali ini. Nah, good job Ella, yang kamu lakukan tadi itu udah sempurna. Nada bicara kamu udah bulat, terus mata kamu juga nggak menghindar, dan kalimat kamu itu udah sangat asertif, udah tegas banget. Nah, karena latihan internal kita udah berhasil, sekarang kita naik lagi ke tantangan berikutnya untuk kamu. Nah, karena di pertemuan kita kemarin, dan atas persetujuan kamu juga, saya sudah meminta Nadia untuk datang ke klinik hari ini. Nah, jadi dia akan masuk dan kita akan melakukan simulasi langsung supaya otak kamu itu terbiasa merespon asertif seperti tadi di Nadia yang asli maupun di kondisi seperti itu. Apakah kamu siap? Iya Kak, harus siap karena aku juga harus berani untuk melewati hal-hal seperti ini ke depannya. Oke, good job. Silakan masuk Nadia. Permisi Kak. Yes. Silakan duduk. Iya, makasih Kak. Terima kasih ya Nadia, karena kamu sudah mengusahakan untuk bisa hadir saat ini. Nah, jadi sesuai kesepakatan kita di telepon kemarin, kamu silakan memperagakan kembali gaya kamu yang menuntut Ella kemarin untuk dia mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan. Oke, permisi ya Kak. Iya, silakan. Kak, ini draft bab 3 gue. Tolong lo susun lagi ya. Lo rapiin terus samain sama formatnya yang dosen kita kasih kemarin. Gue ada rapat hima nih, gak sempet bikinnya, gue buru-buru. Nadia, sorry, tapi aku keberatan kalau harus ngerjain bagian kamu juga. Sedangkan kita udah bagiin job desk masing-masing. Jadi tolong banget untuk kali ini kamu ngerjain sendiri ya bagian kamu. Maaf banget. Ayo Lala, kan lu biasanya juga mau-mau aja tuh. Ini kan tugas kelompok juga. Nanti kalau kita nggak kumpul gimana nilai kita? Aku tahu ini emang tugas kelompok, tapi untuk kali ini maaf banget Nadia. Kamu harus bertanggung jawab juga untuk tugas kamu. Wah, gila banget sih Kak. Kemarin kalau misalnya si Ella ngomong kayak gitu di perpustakaan, ya pasti saya juga langsung sadar diri gitu, nggak bakal nimpahin tugas saya ke dia. Oke. Nah, jadi Ella, kamu sudah merasakan sendiri kan bagaimana kalau kamu itu berperilaku asertif, semuanya tetap akan baik-baik saja. Nah, jadi eksperimen yang kalian lakukan tadi itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Nadia karena sudah meluangkan waktu dan juga sudah membantu jalannya terapi kali ini dengan sangat objektif. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Kalau Iya. gitu Kak, saya permisi dulu soalnya Oke. masih ada urusan lagi. Iya, siap. Permisi Kak. Hati-hati ya, terima Iya. kasih. Dadah. Nah, Ella, jadi gimana rasanya fisik kamu, terus emosi kamu, pikiran kamu setelah tadi kamu sudah berhasil mempertahankan batasan diri kamu di depan Nadia secara langsung? Tadi jujur deg-degan banget sih Kak, apalagi pas Nadia tadi mendominasi, kayak dejavu yang kemarin. Tapi setelah dilalui ternyata itu nggak apa-apa untuk menolak.
apalagi untuk hal yang memang aku nggak bisa. Terus abis tadi itu langsung rasa lega dan plong banget, dan ternyata hal-hal yang aku takutkan itu sebenarnya nggak tentu akan terjadi. Jadi membantu sih Kak. Oke, nah jadi itulah yang dinamakan diskonfirmasi kognitif. Jadi diskonfirmasi kognitif itu ketakutan dalam pikiran kamu itu tidak terbuktikan secara nyata saat kamu meresponnya dengan asertif seperti tadi. Nah, respon asertif ini itu dia berhasil memutuskan rantai kecemasan sosial kamu terhadap situasi seperti tadi. Nah, oke. Nah, sebagai penutup sesi 3 kita kali ini, saya akan memberikan kamu tugas rumah. Nah, jadi kamu dalam 1 minggu ke depan itu, kamu harus mempraktikkan keterampilan komunikasi asertif tadi di kampus kamu, baik kepada Nadia maupun ke teman-teman kuliah kamu lainnya, jika situasi seperti tadi itu terjadi lagi. Oke Kak, makasih ya. Jadi aku harus lebih banyak untuk mempraktikkan apa yang udah kita pelajari tadi. Oke. Ya, jadi kamu juga nanti catat ya hasilnya pada lembar self monitoring yang baru. Nah, di sesi 4 nanti minggu depan kita akan evaluasi bagaimana perkembangan yang sudah kamu lakukan selama seminggu ke depan ini. Apakah bisa disepakati? Oke, bisa Kak. Oke, makasih banyak ya udah bantuin aku di sesi kali ini. Oke, sama-sama Ella. Kamu keren banget karena kamu sudah bisa melangkah sangat jauh hari ini. Kamu sudah melakukan perkembangan yang sangat baik tadi. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, jaga kesehatan kamu Ella. Terima kasih Kak. Oke.